Ketika kami terima, ternyata keluhannya teman-teman guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, ternyata dilantik sebagai P3K per waktu per 27 atau 29 Desember ya, 2005 yang lalu, akhir Desember. Tapi ternyata per Januari mereka belum terima gaji. Sambil nangis, sudah 25 tahun mengabdi jadi guru, kemudian ketika diangkat jadi P3 pada waktu, ya euforianya sangat luar biasa, rasa bersyukurnya sangat luar biasa. Tapi sekarang menangis kembali. Kenapa? Karena ternyata belum ada alokasi gaji mereka di tahun 2026 ini. Saya melihat begitu gagahnya tentara, khususnya Korps Polisi Militer pada saat itu setiap mengawal Pak Presiden Soeharto ketika turun ke daerah di setiap momentum acara Kelompok Pencapir. Kalau dulu kan ada Kelompok Pencapir tuh sering kita nonton lihat di acara TV Kelompok ya? Pencapir, lihat di TV. Sepertinya ngelihat tentara tuh gagah benar gitu. Sehingga bercita-cita jadi tentara. Cuma pada saat lulus SLTA, saya minta izin ke orang tua ibu tidak mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi dalam program Bincang Santai Tribun Banten. Kali ini kita kedatangan tamu sangat istimewa, Ketua DPRD Kabupaten Serang. Kanda kita, Bahrul Ulum. Siap. Apa ini sapanya Kanda atau Akang atau Pak Ketua ini? Ini kan. Santai aja, senyamannya Senyamannya aja. mengucapkan apa ya. Sehat Kang Ayu? Alhamdulillah, Ya. walafiat. Tribuners, Kang Ulum ini sapanya Ulum ya? Ada yang Ulum, ada yang Bahrul. Ada yang baru. Kang Ulum, ini adalah periode kedua memimpin DPRD Kabupaten Serang. Ya. Banyak cerita dan di posisi sekarang tidak dicapai dengan membalikan telapak tangan. Ada proses panjang yang dilalui sehingga kedua kalinya dipercaya menjadi ketua. Betul. Kenalan dulu kita mungkin dengan Tribuners, mungkin yang ada yang sudah lupa atau anak-anak Gen Z yang baru melek dengan kebijakan publik ingin melihat siapa sih wakil kita di DPRD Serang gitu. Siap Kang. Aslinya asli mana ini Kang? Asli Serang. Serang ya. Produk Serang asli. Oke. Orang tua juga? Orang tua lahir dan besar di Serang. Lahir dan besar Serang. Jadi memang sekolah di sini, Kang? Sekolah di Serang. Sampai ke perguruan S2 tinggi. di Serang. S2 juga di Serang. Sampai S2. Oke. Nah itu gimana ceritanya Kang? Singkat aja, kok bisa sampai ke duduk di kursi legislatif? Memang cita-cita dari kecil atau ada yang dorong ya? Dorongan kuatnya seperti apa? Sebenarnya nggak ada cita-cita masuk ke dunia politik ya, Kang. Biar Tribuners semua juga tahu bahwa nasib ini berjalan mengalir. Pada saat kecil SD, SLTP dan SLTA sebenarnya saya punya cita-cita jadi tentara. Jadi Sepertinya tentara. fisiknya kan sudah cocok ini. Cita-cita betul. Fisiknya. Karena apa? Secara fisik saya memungkinkan dari mulai tinggi badan, kesehatan dan bahkan pada saat SD sampai SMA itu memang sengaja tidak merokok. Tidak merokok. Saya melihat begitu gagahnya tentara, khususnya Korps Polisi Militer pada saat itu setiap mengawal Pak Presiden Soeharto ketika turun ke daerah di setiap momentum acara Kelompok Pencapir. Kalau dulu kan ada Kelompok Pencapir tuh sering kita nonton acara Kelompok Pencapir, lihat di TV. Sepertinya ngelihat tentara tuh gagah benar gitu. Sehingga bercita-cita jadi tentara. Cuma pada saat lulus SLTA, saya minta izin ke orang tua ibu tidak mengizinkan. Kata bahasa ibu, mama kamu saja, mama itu orang tua laki-laki, yang hanya seorang peta, bisa meninggalkan keluarga. Peta itu maksudnya? Pembela tanah air. Waktu yang zaman Jepang dulu. Zaman Jepang dulu. Seorang peta suka meninggalkan keluarga. Apalagi jadi tentara yang digaji, difasilitasi oleh negara. Kemudian karena ibu tidak memberikan restu, ya sudah, saya urungkan niat jadi tentara. Nah, orang tua laki-laki, mama, yaudah kalau gitu, yang penting kamu kuliah. Setelah kuliah, terserah mau ngapain. Insya Allah ilmu mah tidak akan ada yang sia-sia. Pasti bermanfaat. Itu ceritanya Kang. Jadi fashion di politik itu belum ada cita-cita.
Nah, karena saya pengen jadi tentara, maka saya aktif di dunia pramuka. Pramuka ya? Sejak SD, SLTP dan SLTA. Heeh heeh. Disiplinnya di situ ya? Ya, di tempatnya di situ, Mhm. dan pada saat 95 saya kelas 2 SLTA, Partai Golkar itu sedang mendekati pemilih pemula, calon pemilih pemula yang pemilu 97 dia berusia 17 tahun. Mhm. Dan pada saat itu saya usia masih belum 17 karena kan 95 masih kelas 2 SLTA. Nah, kebetulan si pembina pramuka di Madrasah Alia Manbau Salam, Mhm. saya sekolah di sana, itu ketua AMS Kecamatan Carenang dan ketua AMPI Kecamatan Carenang. Heeh. AMS dan AMPI ini organisasi kepemudaan yang afiliasi politiknya ke Partai Partai Golkar. Golkar ya. Jadi saya berkenalan dengan Golkar diawali dari AMS dan AMPI. Dari ketua pembina pramuka tadi? Dari ketua pembina Iya, pramuka. heeh. Nah, karena saya gagal, nggak jadinya daftar ke Akmil, akhirnya saya kuliah di YIN. Mhm. YIN di Serang, ngambil S1, ambil hukum keluarga. Hmm. Nah, karena sudah hilang cita-cita ke militer, akhirnya saya menggeluti apa yang ada. Di proses perkuliahan itu saya sambil bekerja, Kang. Karena memang orang tua juga kan tidak begitu mapan lah dalam tanda kutip dari sisi penghasilan ya, dari sisi penghasilan. Nah, akhirnya saya bekerja, kalau kuliahnya pagi, saya dohor sampai sore itu kerja di koperasi. Kalau kuliahnya siang, saya pagi sampai dohor kerja di koperasi. Koperasi kampus? Bukan. Oh, di Dulu luar ya? 97 itu lagi marak-maraknya ada pendirian Baitul Mal wa Tamwil, BMT. Mhm. Jadi Koperasi Baitul Mal wa Tamwil Mhm. At-Ta'awun Mhm. yang lokasinya di Pasar Banjarsari, Kecamatan Cikande. Mhm. Nah, dari situ kemudian berkenalan kebetulan ketua koperasinya ini orang Golkar. Lagi-lagi ada Ya, kaitan dengan ada Golkar kaitan ya? dengan Golkar. Heeh. Dan kemudian saya bergelut dengan Golkar sehingga pada saat menjelang pemilu 97 saya pengen terlibat langsung ke politik praktis. Heeh. 97 cuma pada saat itu karena Golkar masih sistem orde baru ya. Mhm. Kalau misalnya lu dari jalur mana, A, B atau G, dan saya tiga-tiganya nggak punya jalur. Oh. Dari jalur ABRI saya bukan keluarga tentara, Mhm. dari jalur birokrasi saya bukan keluarga Mhm. PNS, dari jalur G saya bukan keluarga petinggi-petinggi Golkar. Jadi tidak ada keistimewaan Tidak untuk ada. merintis betul jadinya? Merintis betul sehingga Hmm. 97 itu saya lagi-lagi masuknya di organisasi kepemudaannya di Mhm. AMPI tingkat kabupaten. Yang tadi kan Iya. udah aktif tuh di AMPI tingkat kecamatan. Mhm. Akhirnya 97 itu sampai 99 saya aktif di AMPI dan AMS Kabupaten Serang. Nah, singkat cerita 2000 reformasi 99 bergantilah sistem kepemimpinan di Partai Golkar di mana sipil bisa menduduki posisi-posisi strategis kan. Kalau dulu kan Oh, iya, ketua iya. Golkar Kabupaten Serang itu selalu Iya, iya. TNI yang berpangkat letnan kolonel, Minimal letnan kolonel. minimal letnan kolonel. Mhm. Nah, terpilihlah Pak Edi Mulyadi almarhum pada saat itu, saya ingin masuk ke pengurusan Golkar. Mhm. PED Kata ini di pengurus provinsi? ketua Kabupaten Kabupaten Serang. Serang? Heeh. Waktu itu belum ada Provinsi Banten. Oh ya, masih gabung Jabar Ya, ya? masih gabung Mhm. Jabar. Mhm. Nah, kata Pak Edi, kamu mah belum layak jadi pengurus kabupaten. Hmm. Karena kamu belum pernah jadi pengurus Golkar di tingkat bawah. Iya. Kamu balik dulu ke kecamatan. Oh. Jadi saya harus jadi pengurus Golkar di tingkat kecamatan dulu, Kang. Heeh. 99 2004 itu Heeh. gitu. Dulu artinya struktur kaderisasinya seperti itu ya? Iya. Harus ada Jadi syaratnya ya? bahasa lumrahnya ada urut kacang gitu. Heeh, heeh. Jadi sebelum ke kabupaten itu ya harus melewati level tingkat kecamatan dulu. Kalau sekarang kan beda. Iya, iya. Siapapun mau duduk di posisi apa di tingkat manapun selama mampu, selama punya kedekatan dengan pengurus terasnya bisa masuk kapanpun oleh siapapun. Kalau dulu saya di Golkar enggak, harus ke kecamatan dulu. Nah, baru 2004 ke Prode 2009 baru saya masuk pengurus tingkat kabupaten sebagai wakil sekretaris. Kemudian 2009-2014 saya jadi sekretaris Golkar Kabupaten. 14-19 saya jadi sekretaris Golkar Provinsi. 19-24 sekretaris Golkar Provinsi dan sampai hari ini
sekretaris Golkar provinsi. Jadi 3 periode. 3 periode sekretaris Golkar provinsi, dan saya jadi ketua DPRD ini bukan sesuatu yang bim salah bim. Iya, Karena saya merasakan gagal dalam pemilu. 2000 berapa tuh? 2014. Oh, 14. 2014 itu saya mencalonkan diri dan tidak terpilih. Dan saya tidak putus asa dan tidak putus semangat. Ya namanya juga kompetisi, ya kan? Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang gagal, ada yang sukses. Maka 2019 saya ikut kompetisi lagi dan alhamdulillah terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Serang periode 1924, yang kemudian partai memberikan tugas tambahan sebagai ketua DPRD sampai hari ini alhamdulillah. Dilanjutkan dengan 2024 2024 2029. Jadi sempat gagal ya Kang ya? Sempat gagal. Itu apa? Kurang persiapan atau terlalu pede atau meremehkan lawan atau gimana tuh? Yang pasti ada sesuatu yang membuat saya gagal dan saya kurang etis lah sampaikan ke publik. Tapi itu jadi pelajaran ya? Nanti ngobrolnya setelah off air saja. Tapi itu jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Okay. Pokoknya kelemahan-kelemahan dan yang membuat saya gagal di 2014 saya akumulasikan jadi pelajaran berharga buat pemilu 2019 dan alhamdulillah jadi bahan bakar gitu ya. Ya, bahan bakar kegagalan 2014 itu menjadi supporting paling besar keberhasilan di pemilu 2019. Ini jadi periode kedua jadi ketua ini, apa yang dirasakan di periode kedua ini jadi ketua dengan periode sebelumnya? Lebih enak atau tantangannya seperti apa, Kang? Gini, Kang. Setiap periodisasi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Setiap periodisasi karena orangnya juga berbeda, persoalan juga berbeda. 2019-2024 lebih enjoy karena, mohon maaf dalam tanda kutip, kami satu warna dengan eksekutif. Sehingga ketika bicara pembangunan tidak harus dalam konteks suasana formal di DPRD. Tapi bisa ngobrol di kantor Golkar, bisa ngobrol di rumah. Ini bupatinya dari Golkar ya? Ya. Nah, itu yang kemudian periode hari ini kita punya dinamisasi yang cukup lumayan dan tapi tentu kan saya kira kepentingannya masyarakat gini kan. Oh iya. Kalau kepentingan saya kira nggak bisa dipungkiri, Kang. Kepentingan eksekutif maupun kepentingan legislatif sama-sama ingin mensejahterakan masyarakat. Cuma terkadang ada gap psikologis saja. Yang mestinya kita bicara bisa sambil ngerokok, ngopi atau nongkrong non formal. Ini harus formal. Itu aja yang kemudian membedakan. Jadi maka stylenya juga harus disesuaikan. Ya, stylenya harus disesuaikan. Kemudian etika dalam berkomunikasi juga harus disesuaikan. Ya, jangan sampai ada misleading ya. Ketika menyampaikan sesuatu niat kita baik, tapi ada miss kemudian menjadi tidak baik. Itu aja yang lebih. Pak Ketua ini memang jadwalnya sangat padat. Siap. Kami rencananya kemarin kan hari Selasa atau Rabu kita podcast kita kan. Rabu. Ternyata baru bisa hari ini karena beberapa agenda harus dipenuhi. Siap. Dan 2 hari ini bahkan sangat sibuk menampung aspirasi dari teman-teman PPK paruh waktu. Seperti itu Kang ya? Betul. Iya, itu kan beberapa videonya juga ramai, ada beberapa orang curhat gitu ke DPRD gara-gara belum menerima gaji jalan bulan kedua nih. Siap. Ada sekitar 3.000 lebih ya Kang? 3.587. Iya. Nah jadi kan kita mungkin kesempatan ini sangat fresh nih. Ya. Siang tadi juga barusan ketemu dengan eksekutif untuk membahas masalah ini. Seperti apa sih duduk perkaranya sehingga teman-teman dari guru PPK paruh waktu bisa jelas, bisa tenang gitu. Ya. Nah, seperti apa nih Kang? Ini berawal dari surat yang masuk ke kami dari Presidium Guru Honor Murni awalnya. Dikira saya mau menyampaikan aspirasi apa. Kita terima di hari Selasa, hari Rabu. Makanya mohon izin yang awalnya podcast kita hari Rabu geser ke hari ini. Nah, ketika kami terima, ternyata keluhannya teman-teman guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lingkup
Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, ternyata dilantik sebagai P3K paruh waktu per 27 atau 29 Desember ya, 2005 yang lalu, akhir Desember. Tapi ternyata per Januari mereka belum terima gaji. Ya kemudian kita cross check. Dan ternyata memang pada saat pembahasan APBD 2026 memang tidak ada diskursus tentang persoalan gaji P3K paruh waktu. Sehingga kemudian kami harus menyampaikan aspirasi ini, memperjuangkan aspirasi ini agar apa? Agar harapan mereka bisa terpenuhi. Karena kami menyadari bahwa kami lembaga DPRD, lembaga perwakilan masyarakat, dan kami harus menjalankan aksi nyata dalam konteks tupoksi kami pengawasan. Kami prihatin, bahkan ada yang cerita sambil nangis, Kang. Sambil nangis, sudah 25 tahun mengabdi jadi guru, kemudian ketika diangkat jadi P3 paruh waktu, ya euforianya sangat luar biasa, rasa bersyukurnya sangat luar biasa, tapi sekarang menangis kembali. Kenapa? Karena ternyata belum ada alokasi gaji mereka di tahun 2026 ini. Nah, oleh karenanya kemudian sebagai lembaga penyambung aspirasi, kami mengundang eksekutif. Yang kami undang tentu Bupati ya, karena secara normatif administratif bersurat itu antar Ketua DPRD dan Bupati. Dan kita meminta ke Ibu Bupati untuk menghadirkan Sekda selaku Ketua TAPD, menghadirkan Kepala BKPSDM selaku OPD penanggung jawab sumber daya manusianya. Kemudian kita minta hadirkan Kepala Dinas Pendidikan selaku OPD tenaga pendidik dan kependidikan. Kita menghadirkan DPKAD selaku OPD pengatur lalu lintas keuangan. Kemudian kita diminta hadir inspektorat dan bagian hukum untuk mengkaji secara regulasinya. Dan tadi alhamdulillah sudah ketemu, Kang. Ada titik temu. Ya teman-teman ini kita prihatin. Karena apa? Karena mereka belum mendapatkan kepastian. Berapa sih gaji mereka per bulan? Dan dibayar per bulan apa nanti? Kenapa? Karena memang di struktur APBD 2026 belum ada nih coring buat gaji teman-teman ini. Karena sebelum-sebelumnya digaji lewat dana BOS. Sekarang Dan nggak bisa lagi? Sekarang udah nggak bisa. Karena di regulasinya menyatakan bahwa dana BOS ini boleh dialokasikan untuk membayar tenaga pendidik non ASN. Non ASN. Ya. Dan ternyata P3K paruh waktu ini masuk dalam rumpun ASN. Walaupun paruh waktu gitu ya? Walaupun paruh waktu. Gitu. Sehingga kami menyampaikan dan tadi terjadi diskusi panjang antara teman-teman guru P3K paruh waktu dengan OPD teknis. Kemudian saya juga didampingi oleh pimpinan DPRD yang lain, kemudian didampingi oleh Komisi 2 selaku komisi penanggung jawab di bidang pendidikan. Kang, itu potong sebentar. Yang P3 paruh waktu ini hanya guru ya yang dilantik dan belum menerima gaji ini, atau Ya, ada di jadi OPD gini, lain? P3K paruh waktu itu kurang lebih yang dilantik 6 ribuan. 6.000. Nah, P3K paruh waktu yang di luar tenaga pendidikan kependidikan itu sudah diploting anggarannya oleh OPD masing-masing. Oh, di OPD masing-masing. Karena per OPD nggak banyak, Kang. Iya. Per OPD nggak banyak. Iya. Misalnya Satuan ada berapa, Dinas Perindak ada berapa, Perhubungan ada berapa, dan itu jumlahnya nggak banyak. Tapi ketika bicara Dinas Pendidikan, ini kan tersebar ke kecamatan dan desa. Iya. Ada sekian ratus sekolah SD, sekian puluh sekolah SMP. Gurunya yang tadi didiskusikan itu ada 3.587 yang diangkat jadi P3K paruh waktu, tapi belum mendapatkan gaji. Jangankan mendapatkan gaji, nominalnya berapapun mereka belum tahu. Kemudian dibayarnya mulai bulan apa mereka juga belum tahu. Nah, kami prihatin sehingga kemudian kami memperjuangkan aspirasi guru-guru honor itu yang sekarang jadi P3K paruh waktu, dan kami DPRD berjanji kepada guru-guru paruh waktu kami akan perjuangkan ini. Dan tadi alhamdulillah sudah ada titik temu walaupun memang belum final, dan insya Allah kesepakatan tadi kita berikan waktu 1 bulan kurang lebih kepada eksekutif, Pak Sekda beserta beberapa OPD teknis untuk mengkaji secara regulasi
mengkaji secara kemampuan fiskal, mengkaji database yang harapannya di 1 bulan ke depan sudah ada titik temu kepastian berapa gaji honor P3K pada waktu tenaga pendidik dan kependidikan diberikannya per orang berapa rupiah dan mulai digajinya bulan apa. Ini kita akan diskusikan lagi dan ketemu lagi di bulan depan. Jadi kira-kira sumber dananya kan sudah disahkan nih APBD Ya. murni 2026 itu nanti bisa digeser-geser atau di APBD perubahan atau gimana nanti itu Ya, sumbernya? Gambarannya kira-kira. gambarnya gini, Kang. Karena pergeseran antar koring dan belanja itu kan nggak mungkin. Iya. Pergeseran itu hanya bisa dilakukan di APBD perubahan. Maka kita akan bicaranya nanti di perubahan. Walaupun mungkin kita sistem rapel. Tapi saya pastikan tadi ke Pak Sekda beserta jajaran, melanggar hukum nggak secara regulasi kalau kita sahkan APBD di perubahan, tapi untuk menggaji teman-teman guru rapel dari Januari sampai Agustus misalnya. Nah, kalau tidak melanggar hukum, ya kita lakukan itu. Itu yang sedang dikaji ya? Itu yang sedang dikaji. Dan memang ada pos anggaran juga memang yang sudah teralokasikan untuk guru-guru itu, tapi kan nomenklaturnya bukan gaji. Nah, itu nanti disisir, kemudian kita satukan dengan proses perubahan APBD nanti. Oke. Jadi teman-teman guru ya DPRD dan eksekutif tidak diam nih. Tidak Mereka diam. langsung eksekusi dari aspirasi yang masuk melalui DPRD kemarin. Oke. Selain persoalan gaji ini memang bukan hanya di Kabupaten Serang, bencana sekarang ini sedang ramai sekali ini. Belum pulih Sumatera, sudah mulai di Jawa gitu kan. Di Jabar, di mana kemarin ada timbun longsor kemarin kan. Dan di Banten juga termasuk di Kabupaten Serang juga beberapa desa bahkan masih ada yang tergenang kawasannya. Betul. Kang, ya? Nah itu seperti apa Kang? DPRD melihatnya sebagai menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting gitu. Seperti itu. Beberapa waktu yang lalu kan kita pernah turun. Teman-teman anggota dewan pernah turun. Kemudian bupati beserta jajaran juga selalu turun di lokasi-lokasi musibah banjir. Cuma bagi kami di DPRD melihatnya tidak hanya sebatas kita turun membawa bantuan, kita turun menyentuh mereka, bukan hanya sebatas itu. Tapi kita berpikirnya secara komprehensif. Bagaimana kemudian di masa-masa yang akan datang persoalan ini tidak terjadi lagi. Maka pada saat itu kami mengundang beberapa OPD teknis untuk berdiskusi apa sih penyebab banjirnya. Karena kan banjir ini macam-macam penyebabnya. Misalnya di Desa Ranjeng misalnya, penyebabnya itu karena pembuangan yang tidak berjalan baik. Kemudian kalau di Carenang dan Binuang misalnya karena tanggul yang kecil atau tanggul yang bongkar. Kemudian ada juga proses sedimentasi pembuangan yang mengakibatkan air ini tidak bisa lewat secara maksimal. Ada juga penyempitan sungai. Nah, kan penyebab banjirnya macam-macam. Maka kami DPRD dan Banggar mengundang TAPD teknis. Kami ingin tahu apa sih penyebabnya. Maka kami undang PU dan Perkim. Karena inventarisir kami ada urusan solokan adalah urusan Perkim. Kalau urusan pembuangan, kali, dan sejenisnya urusan PU. Walaupun kewenangannya ada di kewenangan balai. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa kan musibah banjir ini ada pengungsi. Ada warga yang diungsikan karena rumahnya tidak bisa ditempatin. Nah, kami juga memanggil BPBD. Apa yang sudah dilakukan terhadap masyarakat yang terdampak banjir? Ketika BPBD mengevakuasi, menyelamatkan warga, menyelamatkan nyawa dan lain sebagainya, tentu di pengungsi ini kan butuh makan. Kami juga panggil dinas sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan buffer stok dan distribusi bantuan. Nah, akhirnya dari 4 OPD ini terkumpul berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Contoh, PU ketika mau membuang air yang tergenang di wilayah pemukiman agar bisa mengurangi atau bisa surut, ternyata PU tidak memiliki pompa yang cukup besar untuk proses pembuangan. Atau misalnya ada aliran sungai pembuangan yang
tersedimentasi atau yang menyempit, ternyata PU juga tidak memiliki misalnya ekskavator amfibi misalnya. Nah, ketika BPBD turun ke lapangan untuk mengevakuasi, ternyata BPBD juga masih kekurangan alat. Apa? Tenda misalnya, perahu karet misalnya. Dan ternyata ketika pengungsi ini harus kita urus makan dan logistiknya, ternyata Dinsos juga punya keterbatasan dalam Berstok. buffer stoknya. Oh. Nah, berarti kan ada persoalan yang kemudian kita harus himpun bersama, yang kemudian kita diskusikan dengan OPWD teknis agar ke depan pencegahan ini bisa kita lakukan agar tidak terjadi lagi bencana banjir yang sama. Karena ini kan siklus, Kang. Setiap tahun pada saat musim hujan pasti ada aja daerah-daerah yang tergenang. Cuma tahun ini memang kuantitinya lebih besar di Kabupaten Serang. Dari 29 kecamatan ada 27 yang terdampak musibah. Ada yang banjir, ada yang banjirnya karena banjir curah hujan tinggi, ada yang banjir karena luapan sungai baik Cidurian maupun Cujung, ada yang banjir karena longsor dan ada pergeseran tanah. Dari 27 kecamatan yang terdampak, walaupun memang tidak semua desa. Contoh di desa kecamatan Carenang misalnya. Hanya di desa Makarsari dan di desa Carenang. Di Binuang misalnya, ada 4 desa, Renget, Cakung, Gembor, dan Binuang misalnya. Nah, penanganan ini kan tidak bisa penanganan secara insidental saja. Hari ini bencana, hari ini kita datang, tapi kan kita berpikirnya bagaimana ke depan supaya tidak terjadi lagi. Sehingga kita inventarisir apa sih penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, kami mengajak eksekutif, yuk bareng-bareng berkolaborasi sehingga pada saat proses penyusunan anggaran khusus untuk persoalan yang pernah kita hadapi, ini ada perhatian yang serius. Ke depan kekurangan buffer stok kita akan kaji. Ke depan minimnya alat untuk PU penanganan banjir juga harus kita perhatikan. Peralatan BPBD untuk penanganan evakuasi warga juga kita harus perhatikan. Maka kita mengajak eksekutif duduk bersama melalui TAPD teknis ya, atau OPD teknis tadi. Karena memang untuk menyelesaikan persoalan yang banyak ini kita harus kerja bareng gitu ya. Nggak Betul. cukup satu instansi, satu lembaga menyelesaikannya. Saling dukung gitu. Ya berkolaborasi lah. Berkolaborasi. Kita berkolaborasi dan menanamkan sinergitas ya. Karena satu persoalan dipikirkan oleh satu orang akan berbeda hasilnya ketika satu masalah dipikirkan oleh banyak orang. Kang, dalam berproses ini kan terus dalam perjalanan hidup kan ada aja tantangan dan ilmu pengetahuan baru. Itu Akang seperti apa sih filosofi hidupnya itu dalam bekerja dalam hidup sekarang saat ini? Seperti apa, Kang? Simpel, Kang. Saya itu jalani, nikmati, syukuri. Persoalan ya kita nikmati. Persoalan kita jalani. Ketika persoalan selesai, kita syukuri. Kalau bicaranya persoalan. Tapi kalau bicaranya kenikmatan, ya jalani, nikmati, syukuri. Tetap kuncinya di situ. Jadi sampai saat ini tetap lancar karir Alhamdulillah. politiknya. Alhamdulillah. Dan semoga tetap selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan Kabupaten Serang. Amin. Tribuners, demikian perbincangan kita hari ini. Sangat banyak informasi terbaru dan manfaat yang bisa kita petik dari obrolan dengan Ketua DPRD kita pada hari ini. Terima kasih, Kang. Siap. Lain kali kita bisa ngobrol lagi di studio kita. Siap. Atau mungkin bisa kami berkunjung ke kantor DPRD. Boleh. Dengan topik-topik dengan senang hati. lainnya. Dengan senang hati. Terima kasih, Kang. Siap. Nuhun. Terima kasih, Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.